Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah jangan mengikuti Tuhan dari jauh. Mengapa? Apa artinya mengikuti Tuhan dari jauh? Firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 58 katakan, dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Nah saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Matius pasal 26 ayat 57 hingga 75. Ini merupakan peristiwa di mana Yesus berada di hadapan mahkamah agama untuk diadili. Pada masa yang sama, Petrus juga mengikuti dia dari jauh. Saudara, sebuah ilustrasi daripada pembacaan kita. Pada saat Tuhan Yesus ditangkap dan dibawa ke rumah imam besar, Petrus mengikuti Tuhan dari jauh. Kita tidak tahu dengan tepat mengapa Petrus melakukan itu. Mungkin saja Petrus ketakutan ketika menyadari bahwa yang dia hadapi adalah mahkamah agama Yahudi. Maka ketika Yesus dibawa ke rumah imam besar, Petrus berjalan hanya mengikuti Tuhan dari jauh. Nah, kisah dan tindakan Petrus itu bagaikan cermin yang menolong kita melihat ke dalam diri kita, ke dalam hati kita. Kita mungkin menjadi seperti Petrus, hanya mengikuti Tuhan dari jauh sahaja. Apa alasan kita? Mungkin banyak. Untuk apa? Menghindari akibat karena menjadi pengikut Yesus. Mungkin saja kita kecewa dan kita takut dan sebagainya. Intinya ialah kita mempunyai kepentingan diri sendiri. Apapun itu, dan demi kepentingan itu, kita mengikuti Tuhan hanya dari jauh. Saudara, sebelum peristiwa yang dilakukan oleh Petrus pada ketika itu, Petrus menyangkal Tuhan. Mengikut Tuhan dari jauh adalah benih atau hasil atau kesan yang tumbuh menjadi pohon penyangkalan. Bahkan ia mungkin terjadi lebih awal dari penyangkalan itu sendiri. Dengan mengikuti Tuhan dari jauh, Petrus bertindak seakan-akan ia tidak mau meninggalkan Tuhan, namun hakikatnya saudara, dia sebenarnya sedang menjauhi Tuhan. Bagaimana dengan kita? Mengikuti Tuhan dari jauh menggambarkan bahwa kita seakan-akan kita setia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Dalam masyarakat yang mudah terpukau pada kulit luar, sikap ini sangat menggoda. Mengapa? Karena mengikuti Tuhan dari jauh adalah sebuah penyamaran yang berkesan untuk menyembunyikan ketidaksetiaan dan penyangkalan kita. Artinya, kita harus waspada dan jujur menilai hati kita, dan dengan tegas mendidik hati nurani kita supaya jujur mengikuti Tuhan secara nyata, secara dekat dalam hidup kita. Itu sebabnya pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk tidak mengikuti Tuhan hanya dari jauh, tetapi praktikan itu secara nyata, secara dekat dalam kehidupan kita, secara praktikal setiap saat. Inilah doa dan harapan kita saudara. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Karena bila mana kita datang kepada Dia, meminta pertolongan, Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh mengikuti Tuhan secara dekat, secara nyata dalam hidup kita setiap saat. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk mengikuti Tuhan secara nyata, secara dekat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amen.